warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan hasil bacaan saya dalam novel yang berjudul Lika-Liku Sarjanaku karya Momji. Di sini saya baru membaca bab 5 yang mana dalam bab ini menceritakan Paujan yang sudah masuk kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Sukarejo, Kota Surabaya. Sementara Rudi masih bekerja menjadi supir bus di Terminal Joyoboyo. Sekolah Paujan lumayan jauh dari rumah kontrakannya, sehingga Paujan naik taksi untuk berangkat ke sekolah. Pulang dari sekolah, Paujan bekerja menjadi buruh cuci mangkok bakso di kedai milik Pak Marto dan Ibu Supiah. Paujan anak yang rajin dan ulet dalam bekerja. Paujan bekerja dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Paujan digaji setiap hari. Menurut Paujan, gajinya bisa untuk menopang ekonomi keluarganya, dan untuk membayar taksi pun Paujan tidak meminta kepada Rudi cukup dari gaji tersebut. Walaupun Rudi sudah lama bekerja menjadi supir bus, tetapi pendapatannya masih begitu saja, hanya cukup untuk makan, bayar kontrakan, dan untuk uang jajan Rudi ke sekolah. Itu pun hanya 10.000, tetapi uang yang diberi bapaknya hanya dipakai 5.000 karena sisanya Paujan harus ditabungkan. Di sekolahnya, Paujan adalah anak yang pintar dan tekun dalam belajar. Dia selalu mendapatkan peringkat 3 besar di kelasnya. Pada suatu hari, Paujan terpilih menjadi perwakilan sekolahnya dalam perlombaan cerdas cermat mata pelajaran matematika. Ada teman kelas Paujan bernama Budi Nugroho yang merupakan anak pengusaha sukses di kota itu. Dia juga menjadi saingan bintang kelas Paujan. Dalam seleksi lomba, Budi tidak terpilih, sehingga ia tidak senang dengan keputusan sekolah untuk mengirim Paujan sebagai perwakilan sekolahnya. Jam istirahat telah tiba, semua siswa berhamburan di luar. Ada yang bermain di halaman, ada pula yang ke kantin. Budi masuk ke ruang perpustakaan dengan keadaan masih kesal dengan keputusan sekolah. Ia langsung memanggil dua temannya yang bernama Resa dan Yono untuk menyusun siasat. Jam pulang telah tiba. Budi sudah duluan pulang, sedangkan Paujan masih di dalam kelas mau bersiap-siap untuk pulang. Tiba-tiba Resa dan Yono menyuruh Paujan untuk menunggu di gerbang sekolah. Paujan tidak mengerti maksud jahat mereka. Ketika sampai di pintu gerbang, Paujan dipegang tangannya oleh Resa, sementara Yono memukul muka Paujan berkali-kali. Paujan langsung tersungkur dan pingsan di depan mata kedua temannya tersebut. Kala itu tidak ada satu orang pun melihat. Tidak lama kemudian Pak Satpam datang dan melihat Paujan sudah tengkurap. Dengan terburu-buru, Pak Satpam membawa Paujan ke ruang UKS di sekolahnya. Paujan diberi minum dan minyak kayu putih. Namun sudah hampir setengah jam, Paujan belum juga sadarkan diri. Perasaan Pak Satpam sudah tidak karuan dan cemas, sehingga Pak Satpam membawa Paujan ke puskesmas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil bacaan saya dalam novel yang berjudul Lika-Liku Sarjanaku karya Momji. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan maupun kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!